Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah, ingat kita harus tetap menjaga kesehatan masing-masing dan juga tetap semangat belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, hari ini kita akan berlanjut ke pembelajaran 5 dan 6. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang benda gas dan kita nanti akan mengukur berat. Mari langsung kita ke materi pertama kita, yaitu benda gas berikut ini. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita lakukan percobaan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu kantong plastik bening dan balon. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut kantong plastik dengan karet. Kemudian, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Selanjutnya, lengkapi tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Kakak contohkan, nama benda yang pertama kita mengamati udara yang kita tiupkan ke dalam kantong plastik. Bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya apa tidak ketika kita tiupkan udara ke dalam kantong plastik? Iya ya, karena udara tersebut memenuhi ruang kantong plastik sehingga di sini betul centang ya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak ya? Karena bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Kemudian, apakah udara dapat digenggam? Ya, tentu saja tidak. Kemudian tidak dapat digenggam. Berdasarkan percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa sifat benda gas yaitu benda gas memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Kemudian benda gas selalu memenuhi ruangan. Percobaan kedua. Alat dan bahan. Yang pertama, benang secukupnya, kemudian balon 2 buah, sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Kemudian, tiupkan sampai kedua balon sama besar. Yang ketiga, ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Kemudian, pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Lalu, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Dan letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Yang terjadi apabila 1 balon ditusuk, maka balon akan mengempes karena udara yang ada di dalam balon keluar melalui lubang.
Dari percobaan tersebut membuktikan bahwa udara memiliki sifat, yaitu memiliki massa, kemudian memiliki volume yang mudah berubah. Volume udara atau benda gas itu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Kemudian tidak dapat digenggam. Jadi ketika tangan kita didekatkan ke balon yang telah ditusuk, maka kita tetap tidak dapat menggenggam udara tersebut. Lalu sebagian besar gas tidak terlihat. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan juga tanda baca. Dari percobaan-percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa sifat benda gas meliputi benda gas tidak dapat digenggam seperti benda padat, dan sebagian besar gas tidak terlihat. Kemudian, gas mempunyai sifat utama yaitu memenuhi ruangan sehingga bentuk dan volumenya berubah-ubah. Contoh benda gas yang dapat ditemui dalam keseharian diantaranya asap kendaraan, awan, dan uap air. Nah, itu tadi materi pertama kita hari ini, yaitu tentang benda gas. Ternyata benda gas itu memiliki massa ya anak-anak. Selanjutnya kita akan mempelajari mengukur massa atau berat suatu benda berikut ini. Berikut ini alat-alat yang bisa digunakan untuk menimbang massa benda. Yang pertama, timbangan beras. Timbangan beras digunakan untuk menimbang benda-benda yang memiliki massa lebih dari 1 kuintal, misalnya beras 1 karung. Kemudian, timbangan badan. Timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Timbangan kue. Timbangan kue digunakan untuk menimbang bahan-bahan makanan kecil. Ada timbangan gantung yang digunakan untuk menimbang bayi di posyandu. Timbangan warung digunakan untuk menimbang sembako atau barang dagangan. Ada neraca 2 lengan. Neraca 2 lengan biasanya digunakan untuk menimbang emas dan ketelitian hingga miligram. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan pada timbangan tersebut? Ya, satuan pada timbangan tersebut adalah kilogram atau disingkat kg. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Yang pertama ada gambar bayi adik-adik. Maka alat timbang yang sesuai adalah alat timbang? Ya, alat timbang gantung. Lalu untuk mengukur berat telur? Ya, alat timbang pasar adik-adik. Untuk mengukur berat emas? Yang mana ya alat ukurnya? Ya, yang ini namanya neraca. Lalu ini ada 1 piring tepung. Nah, alat timbang yang digunakan adalah, ya ini adik-adik, alat timbang kue. Lalu 1 karung beras. Nah, berarti kita pakai timbangan yang timbangan besar ini adik-adik. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Nah, untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas itu memerlukan tabung gas. Nah, adik-adik di sini ya, Dayu membantu ibunya membuat masakan.
Tahukah kalian di dalam tabung itu terdapat LPG? Nah, biasanya kita kan menyebutnya tabung LPG. LPG adalah benda berwujud gas adik-adik. Kalau tabungnya berbentuk padat ya, berwujud padat. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG ini dibandingkan bahan bakar lainnya itu banyak adik-adik. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya itu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis kalau kita menggunakan LPG. Berbeda dengan kayu bakar adik-adik, kita harus mencari kayunya, menebang pohonnya dulu ya. Itu tidak mudah adik-adik dan menimbulkan banyak asap biasanya. Lalu kalau memakai minyak tanah juga seperti itu, biasanya banyak asap. Jadi sekarang orang itu lebih menggunakan LPG ya untuk memasak ya, itu menggunakan gas LPG. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue berikut ini. Gunakan satuan kilogram atau kg dan satuan gram. Nah, di sini adik-adik, kalian perlu ketahui bahwa 1 kilogram itu ada 1000 gram. Jadi 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Nah, adik-adik perlu ketahui itu. Nah, di sini ada 3 timbangan, yaitu timbangan untuk mengukur berat ayam ya adik-adik ya. Nah, di sini ada satuannya yaitu kilogram. Nah, karena di sini jarumnya itu tidak tepat di angka yang tertera ya, ini misalnya 5 berarti 5 kg, tetapi ada lebihnya. Nah, setiap jarum yang kecil ini adik-adik itu sama dengan 200 gram. Jadi kalau di sini bisa kita simpulkan dalam gambar ini itu beratnya. Jarum sebelumnya adalah di angka 5 kg, berarti 5 kg lebihnya berapa? Nah, 5 kg lebihnya ada 1 jarum. 1 jarum itu nilainya 200 gram. Maka beratnya 5 kg lebih 200 gram. Atau 5 kg 200 gram. Lalu gambar yang kedua adik-adik ya, timbangan yang kedua. Ini beratnya berapa? Kita lihat jarumnya itu di angka berapa. Nah, di sini tidak ditunjukkan. Maka kita lihat di angka sebelumnya yaitu angka 4, berarti 4 kg lebihnya. Nah, kita hitung jarumnya nih. Jarum yang kecil ini nih, 1, 2, 3. Nah, kalau 1 jarum itu 200 gram, maka kalau 3 jarum itu ada 600 gram. Jadi berat ayam ini adalah 4 kg 600 gram atau 4 kg lebih 600 gram. Lalu ayam yang ini adik-adik, berapa ya beratnya? Lah di sini kita tahu bahwa beratnya itu 3 kg. Lalu lebihnya di sini 200 ditambah 200. Ya, 400. 400 apa? 400 gram. Maka berat ayam ini adalah 3 kg lebih 400 gram. Begitu adik-adik cara mengetahui berat suatu benda. Kan cara membaca timbangan. Perhatikan skala pada timbangan. Angka-angka pada timbangan tersebut ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu memiliki nilai atau satuan kilogram. Jadi jika jarum penunjuk skala menunjukkan angka 1, berarti berat benda yang ditimbang adalah 1 kg. Jika menunjukkan angka 2, maka berat benda yang ditimbang adalah 2 kg. Jika menunjukkan angka 3 adalah 3 kg dan seterusnya. Kemudian antara angka 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 0 lagi, itu terdapat strip-strip kecil. Satu strip memiliki nilai 2 on atau 2 hektogram. Jadi 1 on nilainya sama dengan 1 hektogram. Perhatikan untuk gambar yang pertama. Jarum penunjuk skala
menunjukkan angka 5 lebih 1 strip. Ya, itu jarum penunjuk skala berputarnya searah jarum jam. Berarti itu menunjukkan angka 5 lebihnya 1 strip. Sehingga nilai pengukurannya atau berat daging ayam yang ditimbang sesuai gambar tersebut yaitu 5 kg lebihnya 2 ons. Karena nilai 1 strip itu adalah 2 ons atau 2 hektogram. Paham ya? Coba untuk gambar yang kedua. Masih daging ayam. Jarum penunjuk skala menunjukkan angka 4 lebihnya 1, 2, 3. Lebihnya 3 strip. Sehingga hasil pengukurannya yaitu 4 kg. Ingat, 1 strip itu nilainya 2 ons. Berarti kalau 3 strip maka nilainya 2 kali 3 hasilnya 6. 4 kg 6 ons atau 4 kg 6 hektogram. Lanjut gambar daging ayam yang ketiga. Ya, jarum penunjuk skala menunjukkan angka 3 lebih 2 strip. 3 kg lebihnya 1, 2 strip. 1 strip nilainya 2 ons. Karena 2 strip maka nilainya adalah 4 ons. 3 kg 4 ons atau 3 kg 4 hektogram. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Mbak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan membaca LKS tema 3, yaitu halaman 48 dan halaman 51. Kedua-duanya tentang PPKN. Nah, selanjutnya kalau sudah membaca, nanti kegiatan anak-anak adalah mengerjakan latihan pembelajaran 5 dan latihan pembelajaran 6 yang ada di LKS tema 3 halaman 49 dan 51. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.